Terima kasih Pak Ini. Semangat pagi rekan-rekan semua. Senang bisa berjumpa kembali kita di sini, teman-teman dari media radio atau Randue ini. Media offline, media TV ya. Ya, kita berkumpul di sini dalam rangka sharing lah ya. Menduduk perkarakan atau menjelaskan duduk perkara terkait gonjang-ganjing di mana belakangan ditemukannya ada pekerja anak di perusahaan perkebunan. Gonjang-ganjingnya adalah menurut pihak perusahaan tidak ada daftar anak di dalam pekerja mereka. Tapi faktanya di lapangan di kebun itu sendiri ditemukan. Nah, sehingga terjadilah berbagai pandangan di sini, sehingga kita perlu bertemu di sini untuk mendapatkan penjelasan dari berbagai pihak. Bersama kita telah hadir di sini Ibu Kepala Dinas, Ibu Wiwi. Kepala Dinas apa ya Bu? Saya lupa. Kemudian pimpinan di perusahaan yaitu Ibu Direktur Mutia. Ada juga bersama kita Pak Kadesnya dari Medan ini. Dan ada juga perwakilan dari Forum Anak. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pandangan bersama sehingga kejadian ini di mana orang tua yang bekerja ekonominya tidak kurang untuk memenuhi kehidupannya, tapi juga perusahaan mendapatkan hasil yang optimal dan anak-anak tidak terlanggar hak-haknya untuk dipenuhi sehingga dia bisa tumbuh kembang sesuai dengan harapan kita bersama. Mungkin itu nanti kita diawali dengan rilis atau paparan dari Ibu Kepala Dinas. Selanjutnya kita bisa tanya jawab untuk mendalaminya. Mungkin begitu dari saya ya. Kesempatan berikutnya mungkin silakan Ibu Kepala Dinas, Ibu Wiwi. Ya, terima kasih Pak Albaet, kolega saya dari Badan Pemerintahan ya sebagai Kepala Humas di Kabupaten Wonokromo di pagi hari yang sangat berbahagia ini. Yang saya hormati juga kawan-kawan awak media yang sudah hadir di pagi hari ini, yang saya senang sekali tidak hanya awak media juga yang hadir, tetapi ini saya lihat Ibu Direktur Teko Domoro juga hadir, perwakilan kelompok anak dan orang tua hadir. Di pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kemarin temuan dari kawan-kawan LSM, kemudian adanya pengaduan juga dari pihak desa ya yang sudah saya terima, kemudian kami juga sudah melakukan inspeksi dan menyepakati beberapa hal. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pekerja anak itu adalah hal yang tidak bisa kita tolak. Ternyata ada di Kabupaten ini. Ya. Di perusahaan Teko Domoro ini ada pekerja anak, tetapi memang kemarin temuan kami tidak terdata dan tidak tercatat dalam datanya HRD. Karena anak-anak ini datang bersama orang tuanya langsung ke lokasi perkebunan untuk membantu orang tua agar lebih cepat ya mereka bisa mendapatkan target. Nah, ini PR ya bagi perusahaan ya, agar melakukan pengawasan dan pekerjaannya tidak diperbolehkan membawa anaknya. Nah, satu lagi tidak hanya itu, tetapi ada ini ya pembangunan tempat penitipan anak, difasilitasi pendidikannya ya. Seperti homeschooling begitu sebelum nanti anak-anak ini kembali ke sekolah. Pak Albaet mohon konfirmasi, ini juga Dinas Pendidikan diundang ya ini Pak Albaet? Oh, kita undang semua Bu, Dinas Tenaga Kerja juga, tapi mungkin dalam perjalanan. Oke. Karena untuk sekolah anak ini tidak hanya perusahaan, tapi ini lintas sektor, harus dengan Dinas Pendidikan yang nanti melanjutkan agar anak-anak ini bisa mendapatkan sekolah gratis. Nah, untuk Dinas Perlindungan Anak, kok saya lihat juga belum hadir ini. Untuk Dinas Perlindungan Anak, kami juga sangat berharap ya mendampingi orang tua dan kelompok anak. Karena ini adik-adik agar tidak ke perkebunan, jadi agar banyak beraktivitas nanti dengan kelompok anak. Nah, terakhir untuk perusahaan, saya sekali lagi minta tolong CSR-nya itu harus dipastikan ya Bu ya, untuk
kepentingannya forum anak desa. Jadi tidak hanya untuk pembangunan fisik saja. Nah ini Pak Kades juga dicatat ya Pak Kades, tidak hanya untuk pembangunan fisik desa saja, tapi juga untuk forum anak Pak Kades. Dan untuk saya sebagai Dinas Tenaga Kerja, komitmen kami di dalam pelayanan sebagai abdi negara, kami akan terus melakukan pengawasan tidak hanya di PT Teh Podomoro, tapi kepada yang lain untuk mewujudkan tidak adanya pekerjaan. Saya kira itu Pak Albert yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kadis. Selanjutnya, baik kita langsung saja dengan tanya jawab ya kepada teman-teman dari media. Silakan sebutkan nama dari media apa, kemudian pertanyaannya ditujukan ke siapa. Mungkin nanti bisa langsung dijawab. Silakan. Izin? Ya, Pak Tony, silakan. Ya, terima kasih Bapak Rapi. Mengenalkan diri, saya Tony Piser, Pak, dari LPHPA TV, Pak. Ya, saya mau bertanya kepada kepala desa dulu lah, karena kebetulan ini temuannya ada di wilayahnya Pak Kades ya. Nyuwun sewu Pak Kades. Gini Pak Kades, bahwa terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, itu kan jelas ada undang-undang tentang pemerintahan desa, ada peraturan pemerintahnya bahwa pemerintah desa lurah itu wajib dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, hasil yang kita press conference hari ini, kegiatan hari ini kan ada fakta bahwa ditemukan anak-anak katanya sih bekerja, karena kami belum konfirmasi ke pihak perkebunan, bekerja di perkebunan tersebut. Terus apa langkah Pak Kades terkait masalah ini? Selama ini melakukan apa? Terima kasih Pak Kades. Yang ditanya wartawannya ini yang mana sebenarnya? Langkah ke depan atau yang di belakang? Jelas dulu ini. Iya, langkah selanjutnya setelah ketemu ini mau ngapain Pak Kades? Oh, yang ke depan. Jangan marah. Ya. Jelas ikut takone ya. Ya, wis. Yang ke depan ini ya diperbaiki kalau sudah begini situasinya. Situasinya itu anak-anak itu kan terpaksa melu wong tuane, ono sing nunggoni nang omah. Ngerti gak iki wartawan nih? Oh, ya ora. Ngerti Pak Kades, nggak ngerti. Wis. Bahasa Ini Indonesia Pak Kades. Saya mengerti Pak Kades, tapi maksudnya apa? Oh, gitu. Maksudnya begini. Anak-anak itu kan terpaksa ikut orang tuanya ke kebun. Nggak ada. Pertama itu nggak ada yang nunggu anaknya di rumah. Kedua itu dia terpaksa juga karena diajak orang tuanya bantu. Kemarin itu udah pertemuan pertama, itu orang tuanya bilang itu bisa nambah petian tehnya itu gitu, bisa nambah uang keluarga. Itu artinya apa? Kehidupan keluarganya. PKH yang kita bagikan sekarang ini melalui dinas sosial itu nggak cukup untuk kehidupan keluarganya, untuk sekolah. Nah, pertanyaan dulu. Kembali ke pertanyaan saya, mau ditanya enggak? Mau dijawab enggak? Enggak, itu udah kepanjangan. Udah nyampe ke PKH, saya nggak nanya program itu. Langkah Pak Kades ke depan. Makanya saya jelasin, itu enggak cukup. Maka ada langkah ke depan yang harus dipenuhi oleh kantor desa. Harus dilihat, kan baru tahun ini dana desa itu diperuntukkan lebih besar untuk pemberdayaan masyarakat. Tahun kemarin lebih besar infrastruktur. Tahun ini kena potong lagi untuk kepala keluarga. Padahal nggak cukup. Jadi untuk pemberdayaan keluarga secara ekonomi itu belum mencukupi dana desanya. Satu, itu yang harus dicari jalan keluarnya. Mana? Kami harus koordinasi lagi dengan kabupaten. Jangan sampai kami keluarin, kami kena. Kedua, menyediain tempat untuk anak-anak, misalnya forum anak, itu udah dilakuin. Tapi apa yang terjadi? Dana desa itu nggak boleh untuk forum anak. Kenapa? Nggak sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah. Nah, itu harus diselesaikan dulu di tingkat kabupaten dan di pusat juga. Dua,
Tapi itu akan kita lakukan. Nah, bagaimana bisa kerjasama dengan perusahaan ke depannya agar forum anaknya bisa ada pembiayaan. TPA misalnya, anak-anak yang bekerja di perkebunan ke depannya harus ada di desa. Bagaimana kita membuat program-program ekonomi nantinya. Begitu, Mas. Ya. Baiklah. Jadi Terima kasih sabar. Pak Kades. Oke? Cukup jelas ini Ya. pertanyaannya. Kalau Baik. kawannya nggak ngerti, Ya, sekolahkan izin. lagi. Siap, Izin. izin Bapak, Baik. izin Silakan. Bapak, izin. Pertanyaan kedua, Izin Bapak. silakan. Saya dari Ayah wartawan RRI mau bertanya pada Iki nggak nganggu dana desa ya. Iki tak duitku dewe iki ya. Siap Pak Silakan. Kades. Bu Siap Pak Yaya Kades, dan dari tolong wartawan Pak Kades RRI. jangan emosian ya Pak Kades. Izin Bapak, Ibu, perkenalkan saya Ayah dari media RRI. Mau bertanya kepada perusahaan pada perusahaan. Begini Ibu, ini kan Mic-nya dekatkan dikit mic-nya Bu Yaya. Oke. Begini Ibu, ini kan perusahaan sudah ada solusi membuat TPA untuk anak-anak yang ikut orang tuanya bekerja pada perkebunan perusahaan teh. Nah, di TPA ini program-program apa saja yang mau dikeluarkan perusahaan untuk anak-anak ke depannya dan bekerja sama dengan siapa saja selain dengan dinas pendidikan gitu. Siapa-siapa aja yang akan berperan pada TPA ini nantinya, Bu? Silakan Bu Dir. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kadis, Pak Kades, Pak Humas, Forum Anak, dan semua yang hadir pada hari ini, juga para awak media. Ya, kami dari perusahaan telah ada koordinasi dengan Ibu Kadis, kemudian ada dengan beberapa dinas yang terkait. Sudah disepakati bahwa CSR dari perusahaan kami akan membantu adanya kegiatan untuk forum anak. Sebenarnya kami akan membantu itu bukan khusus forum anak ya, tetapi yang terpenting adalah untuk anak-anak yang orang tuanya bekerja di perusahaan kami, kemudian anak-anak yang balita itu dapat dititipkan di sana, kemudian anak-anak yang selama ini tertinggal sekolahnya akan dibuatkan homeschooling, tetapi kami tentu saja tidak bisa dan tidak punya kemampuan untuk mengelola itu, maka kami menyerahkannya kepada Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, juga kepada Pak Kades. Jadi kami hanya membantu dari segi finansial. Itu saja, Bu. Baiklah, terima kasih Bu Direktur Mutia. Saya kira jelas ya penjelasannya, teman-teman. Silakan berikutnya. Ya. Pak Taufik, wartawan dari Aceh Media. Ya, terima kasih. Kenalkan saya Taufik Rizwan dari Liputanmu. Ya, ini Liputanmu. Ya, salah satu media online. Ya. Tadi saya mendengar ada beberapa belasan anak di lokasi ya. Sebenarnya ada nggak data berapa sih jumlah anak yang ada di sana? Lalu usianya sekitar berapa dan berapa lama kira-kira mereka biasanya seharinya itu berapa lama berada di lokasi? Takon karo sapa iki wartawane? Ya, kepada Bu Direktur atau ke Pak Humas. Oh, wis. Silakan Ibu Direktur, mungkin ada jawab. Sebetulnya data yang tercatat oleh Human Resource kami itu tidak ada di data di HRD, tidak ada anak yang bekerja, tidak ada anak. Jadi tidak ada data resminya, tetapi orang tua yang anaknya ikut bekerja itu ada yang bisa sekolah karena tidak semuanya juga gitu. Jadi kami akan melakukan pendataan berikutnya. Berapa orang sebetulnya yang memerlukan tempat untuk TPA dan juga homeschooling. Itu saja Pak. Oh, berarti sampai hari ini perusahaan belum sempat mendata ya Bu ya?
Walaupun sempat kita lihat ada beberapa belasan anak di lokasi ya, Bu. Iya, jumlah pastinya belum ada karena para orang tua itu ada yang selama ini sembunyi-sembunyi ya, kami juga nggak tahu, dan di lapangan kan tidak tercatat resmi soalnya Pak, jadi susah kita untuk mengatakan jumlahnya. Nanti mungkin kami tunggu beberapa hari ini akan data langsung dari HRD kepada para karyawan. Terima kasih Pak. Ya, Ini Pak saya Kadis. tambahkan ya Pak ya. Ya, Ya, ini saya siapa nih? tambahkan. Mau, Kadis. Ya, silakan Pak Kadis. Ya, kemarin itu hasil laporan dari LSM dan laporan Pak Kades itu kami terima itu ada sekitar 19-an anak ya, umurnya di atas 13 sampai 18. Tetapi ini harus tetap didalami oleh perusahaan karena ini yang sudah terlihat atau terlaporkan ke atau pengamatan dari LSM, laporan dari Pak Kades. Lainnya ini kan kita belum mendapatkan datanya ya. Jadi ini saya juga berharap ini nanti segera cepat ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan. Saya akan melakukan kunjungan atau inspeksi kembali kurang lebih 1 minggu lagi. Jadi saya sangat berharap HRD-nya bisa bergerak cepat, gitu ya Bu ya? Ya Pak. Bu, baik. Ya, satu lagi Pak Humas. Saya lihat di sini ada perwakilan Forum Anak ya. Mungkin salah satu Forum Anak bisa menyampaikan pandangannya. Belasan anak itu kan bukan jumlah yang sedikit ya. Nah, kira-kira apa pandangannya dan harapannya mungkin bisa didengar dan kami akan mencatatnya supaya banyak pihak juga menjadi perhatian serius soal ini. Oke, silakan Adik Nur. Adik Azizah ya dari Forum Anak. Arzahra. Azahra, oh Azahra, silakan. Terima kasih Bapak. Sebut Nur tadi diam aja dia. 3 itu. Ayat 3. Untuk harapan kami ke depannya semoga kejadian seperti ini nggak terjadi lagi ya. Kalaupun ada semoga cepat ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu Dinas dan juga Pak Kades dan juga orang dewasa karena kami dari anak-anak tentu nggak bisa langsung untuk turun tangan ke sana dan juga langsung menindaklanjuti itu. Tentu kami butuh arahan dan juga bantuan daripada Bapak Ibu Dinas dan juga orang yang lebih dewasa begitu. Oke, baiklah. Baiklah rekan-rekan semua. Nanya lagi satu pertanyaan. Ini. Halo? Ya, boleh nanya satu pertanyaan, Pak? Oh, silakan. Ke Ibu Kepala Dinas ya tadi ya? Oh, silakan. Ya, terima kasih. Waktunya. Habis. Tambah dikit lah, Pak. Dikit, belum nanya ke orang tua, Pak. Yang punya lapak udah mau digulung lapaknya itu. Oke. Kan Baiklah. Pol PP belum datang yang punya lapak. Baiklah, layar kita kembalikan kepada Pak Hamid. Baik, tepuk tangan untuk kita semua.